Shalom bagi kita semua, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Kalau kita boleh ada pagi hari ini semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita bersyukur, mari kita terus memanggil nama Tuhan sebab Dia sumber kekuatan kita. Saya rindu mengajak kita semua untuk menyembah Tuhan.
kasih Engkau Allah yang selalu setia dalam kehidupan kami. Kami tinggikan Engkau Yesus dalam roh dan kebenaran. Kami sembah Engkau Tuhan Allah kekuatan kami. Kau kekuatan kami Tuhan, Kau tempat perlindungan kami. Haleluya, haleluya. Kau Allah kami yang selalu mengasihi hidup kami, yang selalu setia bersama kami Tuhan. Kau Allah yang setia sekalipun kami tidak setia, Kau ada dan menerima setiap kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Kami patut bersyukur dan berterima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan sekali lagi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan
dahsyat, agung, perkasa. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan, semua karena kasih setia-Mu. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, haleluya. Mari katakan kasih setia-Mu Tuhan, kasih setia-Mu yang kurasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah kami Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Katakan sekali lagi, siapakah aku Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Haleluya, haleluya. Mari katakan sekali lagi, kasih setia-Mu yang kurasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan.
Besar setiamu di dalam kehidupan kami. Oh, haleluya. Haleluya. Segala pujian syukur bagi namamu, Allah kami yang kudus, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, yang telah menebus dosa-dosa kami. Bahkan hari ini kami ada, kalau kami ada semua karena kemurahan dan kebaikan-Mu saja ya Tuhan. Kami bangun pagi hari ini, kami rasakan nikmat dan kemurahan yang daripada-Mu. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Haleluya, tak henti-hentinya kami mau memuji Engkau Tuhan. Dalam pujian kami pagi hari ini, penyembahan kami pagi hari ini, mempermuliakan nama-Mu. Sebab kami sadar Tuhan, kami tak mampu melangkah sendiri tanpa-Mu. Kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan. Kami sadar kami lemah. Sebab itu pagi hari ini, kami yang ada di tempat ini dan yang juga menyaksikan secara live streaming Tuhan, mari lawat hati kami. Mari jamah hidup kami, pikiran kami, hati kami, biar semuanya mempermuliakan nama-Mu. Biar Engkau yang menguatkan kami sepanjang hari ini untuk melangkah. Bersama dengan Engkau kami percaya kami mampu. Bersama dengan Engkau kami kuat Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan Engkau memberkati, Engkau melawat bangsa kami. Kami percaya Tuhan Engkau mengasihi bangsa kami Tuhan. Kami percaya rencana-Mu indah atas bangsa kami Yesus. Biar Engkau memberkati pemerintahan bangsa kami, bahkan seluruh jiwa yang ada Tuhan menjamah. Bahkan pekerjaan-Mu atas bangsa kami, nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan. Bahkan lewat kami hamba-hamba-Mu, lewat gereja-Mu yang ada di bangsa ini Tuhan, mari lawat seluruh bangsa Indonesia. Bangsa kami di tangan-Mu Tuhan. Bangsa kami untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Seluruh gereja denominasi yang ada Tuhan melawat, sehingga gereja-Mu boleh bersatu untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Setiap denominasi yang ada Tuhan memberkati, terkhusus denominasi kami GPDI Tuhan. Tuhan melawat setiap gereja yang ada, bahkan terkhusus untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan, gereja GPDI Philadelphia Ambulu. Tuhan melawat gereja-Mu, memberkati hamba-Mu Tuhan yang ada di tempat ini, yaitu sebagai gembala Ibu Pendeta Liliana Diana Priska Tuhan. Di usia yang semakin lanjut Tuhan memberkati hamba-Mu, hikmat kebijaksanaan
yang daripadamu menyertai kehidupan hamba-Mu. Kesehatan yang daripadamu terus menyertai kehidupan hamba-Mu. Bahkan Ko Yosua juga beserta istri yang membantu pelayanan di tempat ini Tuhan. Hikmat kebijaksanaan yang daripadamu menyertai kehidupan hamba-Mu. Mampukan hamba-Mu untuk melakukan tugas pelayanan di tempat ini Tuhan. Bahkan juga seluruh jemaat yang ada di tempat ini Tuhan, Engkau melawat umat-umat-Mu. Tuhan, Engkau memimpin umat-umat-Mu berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan, apapun keadaan mereka hari-hari ini Tuhan, Engkau menjamah mereka, Engkau menguatkan mereka, Engkau yang menghibur mereka, Engkau yang selalu ada bersama dengan mereka Tuhan. Mungkin ada hari-hari ini yang dalam keadaan sakit Tuhan, Engkau jamah. Ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa itu untuk menyembuhkan, sehingga kami percaya bahwa ada mujizat di tempat ini Tuhan, sehingga kami boleh melihat kuasa-Mu semakin nyata atas kehidupan umat-umat-Mu Tuhan. Baik mereka yang dalam pergumulan berat, berbeban berat Tuhan, Engkau yang ada bersama mereka, menguatkan, memampukan umat-umat-Mu dalam menjalani hari-hari yang semakin sulit ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala kemuliaan, bahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada, Tuhan memberkati. Bahkan pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melangkah jauh hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus bekerja melalui hamba-Mu yang sebentar Ko Yosua yang akan menyampaikan renungan pagi hari ini. Tuhan menjamah, Tuhan memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur hanya kepada-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita boleh berkumpul bersama kembali di dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita boleh sudah memuji mempermuliakan nama Tuhan, tiba saatnya kita akan sama-sama renungkan kebenaran firman Tuhan. Seperti biasa saya kembali jelaskan. Kok kita sudah membaca dimulai dari Amsal sebelum kita baca Kejadian sampai Wahyu. Di kitab Amsal ini kita sudah sama-sama belajar sampai di pasal yang ke-9 dan kita akan sama-sama merenungkan di pasal yang ke-10 ayat 1 sampai yang ke-16 terlebih dahulu. Saya bagi dua karena ada ayat sampai 32 ya Bapak Saudara. Jadi saya bagi sampai ayat 16 terlebih dahulu. Kita akan baca. Saya akan bacakan buat Bapak Saudara bisa menyimak buka dengan di Alkitab masing-masing dengan judul perikop kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Saya bacakan buat Bapak Saudara. Amsal-Amsal Salomo, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa yang mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Siapa bersih kelakuannya aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan, siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Di bibir orang pengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan, penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Puji nama Tuhan.
Kalau boleh saya memberikan tema firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, saya berikan tema yaitu berkat, Pak Saudara. Satu kumpulan, kesimpulan dari ayat-ayat yang kita boleh baca. Tentunya berkat adalah satu hal yang disukai banyak orang, ya. Dan kita akan belajar di Amsal ini, sebuah kitab atau sebuah sebutan Amsal Salomo, berisi berbagai macam dan ragam nasihat kehidupan. Seorang pengkhotbah mengatakan bahwa Amsal sesungguhnya adalah kalimat pendek yang ditarik dari pengalaman yang panjang. Pengalaman apa yang ingin disampaikan dalam Amsal ini, Pak Saudara? Kita melihat tentang berkat. Ada di dalam bagian ini kita belajar ada 3 berkat yang diterima dari Allah dalam hidup ini. Yang pertama adalah anak. Ya, ayat yang pertama bicara tentang anak, keturunan. Yang kedua bicara tentang harta milik, ayat 2 sampai 16, 15 dan 16. Lalu yang ketiga berkat relasi dengan sesama, ayat 7 sampai 14. Jadi penulis Amsal ini menegaskan bahwa pentingnya mengajarkan kebijakan kepada anak supaya tidak mendatangkan kedukaan bagi orang tuanya. Kebijaksanaan mengenai bagaimana mengolah harta yang Tuhan percayakan kepada kita. Lalu bagaimana pentingnya mengutamakan kebenaran dan kerajinan untuk mengelola harta tersebut, Pak Saudara. Jadi di dalam kebenaran ini juga termasuk relasi dengan sesama, di mana Amsal jelas-jelas sangat menjelaskan, menegaskan pentingnya menjaga hati, menjaga perkataan, menjaga tindakan hidup kita ini. Sehingga Allah dengan hidup kita itu sangat menyenangkan hatinya, Bapak Saudara. Ketika sumber dan pusat kehidupan digeser dari Allah yang terjadi, di sana kita akan jatuh pada kefasikan. Sehingga penting bagi kita melihat peran Tuhan. Fokus kita di dalam Tuhan supaya memperoleh berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan. Amsal sudah jelaskan 3 hal ini, bagaimana berkat yang luar biasa, keturunan, harta, dan relasi dengan sesama adalah satu hal yang penting. Tetapi di dalam kesemuanyaan itu, Bapak Saudara, lebih penting juga untuk memfokuskan semuanya di dalam Tuhan, menyerahkan 3 berkat ini di dalam kendalinya Tuhan. Maukah kita memberikan kendali diri kita penuh di dalam Tuhan, Bapak Saudara? Sudahkah kita menjadi bijak dalam kehidupan? Adakah jalan yang kita tempuh sudah bersesuaian dengan kebenaran Tuhan? Apakah kita cermat dalam mengikuti perintah-perintah kebenaran dan mempraktekannya? Ataukah kita anggap ini adalah angin lalu? Tetapi kita belajar bagaimana cara kita memperlakukan sesama, apa yang menjadi sasaran upah kita, di kehidupankah atau dosakah? Kita bisa belajar bagaimana memakai berkat Tuhan ini, keturunan, harta kita, dan relasi dengan sesama dengan bijak. Dan di akhir penulisan Amsal mengajak kita menguji sumber kebahagiaan kita. Kalau bagi orang kaya, harta adalah sandaran. Bagi orang melarat, mereka dipenuhi ketakutan akan kemiskinan. Tentu saja sikap hidup yang benar adalah kebijaksanaan, bahwa Tuhan tidak membiarkan orang benar melarat di ayat 3, dan bahwa upah orang benar akan membawa pada kehidupan di ayat 16. Sudahkah kita menyandarkan hidup kita bukan pada harta duniawi? Ketakutan kita tidak disebabkan oleh sesuatu yang bersifat sementara. Tapi sudahkah kita menaruh sandaran diri kita pada Tuhan Allah, sang sumber berkat itu? Sudahkah kita menaruh ketakutan kita pada apa yang kita lakukan salah, kebebalan dosa-dosa kita? Sudahkah kita memberi yang terbaik untuk Allah yang memberikan keselamatan sehingga memampukan kita menghilangkan akan ketakutan dosa yang membawa kita kepada neraka itu? Kepastian yang Tuhan sudah berikan buat kita, berkat yang teramat besar itu, sudahkah kita merenungkannya? Sehingga berkat 3 di dunia ini, kita boleh menyerahkan ini pada Tuhan. Sehingga kita bisa berjalan, membawa keturunan kita menjadi keturunan yang ilahi.
membawa harta kita bukan hanya sekedar menjadi keegoisan, keinginan daging, pemuasan hawa nafsu, tapi menjadi berkat buat orang lain, menjadi perluasan kerajaan surga di bumi. Dan yang terakhir, bisakah kita membawa hubungan relasi sesama kita? Kita bisa bersaksi buat orang lain. Kita bisa menyaksikan karya Kristus dalam kehidupan kita. Kita bisa membawa mereka untuk datang kepada Tuhan. Sudahkah hal-hal ini membawakan kita berkat yang lebih besar lagi, yaitu berkat yang bernilai kekal? Ataukah sekedar berkat di dunia selesai? Saya rindu dan percaya kita sama-sama mau melakukan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ya, dan semuanya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, kita sama-sama bersatu dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat bagimu Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kami sudah bangun dalam keadaan tubuh yang segar, sehat, diberkati Tuhan adalah semuanya kemurahan Tuhan. Kami mau berdoa buat seluruh hari yang baru ini. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan yang sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang beban berat, berputus asa, khawatir, takut, Tuhan memberikan pertolongan, perlindungan, bahkan jawaban jalan keluar tepat pada waktumu Tuhan, kairosnya Tuhan, buat setiap jemaat Tuhan. Dan hamba-Mu juga berdoa kiranya kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami dapat memberikan diri kami untuk Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan. Kami dapat melaksanakan 3 hal ini Tuhan dengan baik. Kami dapat mengajar dan membawa anak-anak kami, keturunan kami menjadi keturunan yang ilahi. Dan kami dapat menjadikan harta kami tidak hanya sebagai pemuasan kedagingan kami, tetapi kami mau Tuhan harta kami untuk mempermuliakan nama-Mu. Dan kami juga mau membawa relasi kami untuk membawa jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan dimenangkan dan menjadi saksi. Kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga berkat-berkat kami tidak hanya berhenti di dalam kesementaraan dunia, tetapi tembus sampai kekekalan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan seluruh hari yang baru ini ke dalam tangan Tuhan. Berjalan Tuhan, kami rindu diberkati dan untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan seluruh doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya boleh katakan amin. Puji nama Tuhan. Kembali lagi besok kita boleh bertemu di pukul 5 pagi ya, bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan dan merenungkan di pasal yang ke-11. Kalau saudara ada konseling atau butuh bantuan doa, saudara bisa DM di Instagram kami GPD Philadelphia Ambulu atau komen di bawah, atau Bapak saudara bisa hubungi saya langsung via WhatsApp atau datang ke gereja kami di GPD Philadelphia Ambulu, Jalan Ayani 54 Ambulu. Terima kasih. Bapak saudara juga boleh bergabung di Facebook kami, grup GPD Philadelphia Ambulu, dan bisa klik like dan subscribe Bapak saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.